Pernahkah kalian merasa semangat beribadah, lalu beberapa hari kemudian semangat itu menurun? Kadang kita rajin sholat malam, baca Quran, zikir, tapi beberapa waktu kemudian mulai lalai, mulai sibuk, dan akhirnya perlahan berhenti. Kalau iya, jangan khawatir. Karena banyak orang beriman mengalami hal yang sama. Masalahnya bukan pada niat yang kurang baik, tapi pada istiqomah. Kemampuan untuk tetap teguh dan terus berjalan di jalan kebaikan, meski terasa berat. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Kenapa istiqomah itu lebih berharga daripada banyaknya amal? Secara bahasa, istiqomah berasal dari kata qama, yang berarti tegak atau lurus. Sedangkan secara istilah, istiqomah adalah konsisten dalam ketaatan kepada Allah di setiap waktu dan keadaan, baik ketika semangat maupun ketika lemah. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, istiqomah adalah menegakkan ketaatan kepada Allah tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya, bukan hanya rajin sesaat, tapi terus menjaga arah dan niat agar tetap lurus menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah adalah kunci surga. Allah tidak hanya meminta kita beriman, tapi juga tetap konsisten dalam iman itu. Rasulullah juga bersabda, ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, katakan padaku satu perkataan dalam Islam yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada siapapun selain engkau. Rasulullah menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa iman tanpa istiqomah hanya akan menjadi semangat. Sesaat, iman itu mudah dinyatakan, tapi istiqomah itu perjuangan seumur hidup. Sekarang bayangkan ada dua orang. Orang pertama beribadah dengan luar biasa semangat, tapi hanya sebulan. Orang kedua ibadahnya sedikit, tapi terus setiap hari selama bertahun-tahun. Menurut Rasulullah, siapa yang lebih dicintai Allah? Jawabannya ada dalam hadits yang sangat terkenal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, istiqomah, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena amal yang terus dilakukan menandakan ketulusan. Amal yang berulang menunjukkan bahwa ibadah itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Seorang ulama, Imam Nawawi rahimahullah berkata, amal yang sedikit tapi istiqomah akan terus bertambah dan tumbuh, sedangkan amal yang banyak tapi terputus akan hilang keberkahannya. Istiqomah adalah tanda bahwa seseorang tidak hanya beribadah karena suasana hati, tapi karena kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Izinkan saya bercerita. Ada seorang pemuda bernama Hasan. Di usia mudanya, dia hidup jauh dari Allah, jarang sholat, malas membaca Al-Quran, sibuk dengan urusan dunia. Sampai suatu malam, dia kehilangan sahabat karibnya dalam sebuah kecelakaan. Sejak itu Hasan mulai merenung, bagaimana kalau aku yang dipanggil duluan? Malam itu dia mulai sholat,
Air matanya jatuh di sajadah. Hari pertama, dia semangat. Hari kedua juga. Tapi setelah seminggu, rasa malas mulai datang. Namun kali ini, dia tidak mau menyerah. Dia paksakan diri. Walau ngantuk, walau capek, walau belum khusyuk, dia tetap sholat. Bertahun-tahun kemudian, Hasan jadi orang yang berbeda. Wajahnya teduh, hatinya tenang, dan orang-orang di sekitarnya merasakan ketenangan saat bersamanya. Apa rahasianya? Bukan karena banyaknya amal, tapi karena istiqomah. Istiqomah itu mudah diucapkan, tapi berat dijalankan. Ada 3 tantangan besar yang sering membuat kita goyah. 1. Lalai karena dunia. Kadang sibuk kerja, kuliah, atau urusan keluarga membuat kita lupa ibadah. Solusinya, jadikan ibadah bukan tambahan, tapi bagian dari rutinitas harian. 2. Lelah karena tidak melihat hasil langsung. Kadang kita berharap perubahan cepat, tapi hasilnya tidak terasa. Ingat, Allah tidak menilai hasil, tapi proses dan kesabaranmu. 3. Godaan dari syaitan dan hawa nafsu. Syaitan akan berbisik, "Nanti saja sholatnya, kamu capek dulu." Lawan dengan istighfar, karena istighfar menenangkan hati dan menguatkan niat. Aku ada 4 tips untuk menjaga istiqomah. Kalau kamu mau, coba dengarkan sampai tuntas. 1. Perbaiki niat setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku sholat? Kenapa aku baca Quran? Kalau jawabannya karena Allah, semangat itu akan bertahan. 2. Mulai dari hal kecil, tapi jangan berhenti. Jangan memaksakan banyak di awal. Ambil sedikit, tapi rutin. 3. Cari teman yang baik dan lingkungan yang mendukung. Iman itu naik turun, dan teman yang baik bisa mengingatkan di saat kita lemah. 4. Istighfar ketika tergelincir. Jangan berhenti hanya karena jatuh. Orang istiqomah bukan orang yang tidak pernah salah, tapi yang selalu kembali kepada Allah setelah salah. Teman-teman, mari kita tanya diri kita sendiri. Sudahkah aku berusaha istiqomah dalam sholatku? Sudahkah aku menjaga bacaan Quran setiap hari, walau hanya 1 ayat? Sudahkah aku berdoa dan berzikir dengan hati yang hadir? Ingatlah, Allah tidak menilai banyaknya ibadah, tapi kejujuran hati dan keteguhan langkah kita. Istiqomah itu seperti menanam pohon. Setiap siraman kecil, setiap sholat, zikir, doa adalah air yang menguatkan akarnya. Mungkin buahnya belum tampak hari ini, tapi insya Allah kelak akan tumbuh indah di taman surga. Teman-teman, istiqomah adalah perjalanan seumur hidup. Kadang naik, kadang turun, tapi jangan pernah berhenti. Allah tidak meminta kita sempurna, tapi meminta kita tetap berjuang. Ingat firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang terus berusaha istiqomah dalam sholat, dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam setiap langkah kehidupan. Amin.